Saya ingin bertanya, kan tentu Pak Putu punya penilaian dan punya pandangan tentang Polri sekarang. Bagaimana kepemimpinan Pak Sigit menurut Pak Putu? Karena nih beberapa kali ada badai ya, di tubuh Polri itu, kita kasihan juga ke Pak Sigit. Badainya besar sekali. Tentu Pak Sigit ini bukan hanya menjalankan program, tetapi harus, kalau orang ini kan Polri lagi sakit. Sejak awal Pak Sigit menjabat harus ngobatin sakitnya ya. Mungkin oknumnya ya, jangan Polri-nya ya. Iya, tetap oknumnya kan berdampak ke Polri. Artinya Polri sakit itu kan Pak Putu, maksud saya itu oknumnya berbuat sesuatu, Polrinya jadi jelek banget. Jadi sakit ini Polrinya. Berarti bukan Polri tidak bekerja ya, enggak. Tetapi penilaian masyarakat ini terhadap Polri turun ketika kasus Pak Ferdi Sambo, kemudian ditambah lagi Teddy Minahasa, ditambah kemarin Ismail Bolong, macam-macam. Saya itu melihat Pak Kapolri kasihan juga, kayaknya kurang tidur. Penilaian Pak Putu terhadap Kapolri, apakah sudah on the track atau mengalami penurunan? Oke, kalau saya melihat Kapolri ini, beliau ini leadership-nya bagus. Kalau yang salah, salah. Karena informasi disampaikan kepada beliau waktu kasus Sambo ini kan itu yang menjadi untrust ya kepada beliau terhadap kepemimpinannya. Yang jelas beliau itu punya leadership, apalagi proses Burhan Kamnya itu sudah rata-rata beliau itu memahami kriminal dalam angka, kejahatan dalam angka di Indonesia. Tentunya namanya pemimpin ya, ada pro dan kontra, namanya organisasi besar ini di Indonesia ya, belum cukup, masih kekurangan anggota polisi untuk menjaga Indonesia dan apalagi tunjangan-tunjangannya yang belum maksimal. Seharusnya nanti negara hadir untuk memberikan tunjangan kepada polisi supaya yang negatif itu pelan-pelan ya, dengan manajemen yang bagus, adanya nanti ISO OSAS di setiap Polda, ya itu akan menjadi tatanan yang baik di dalam dunia digitalisasi. Apalagi ke depannya Polri itu mesti harus tampil beda. Ya, tampil beda, tidak ditakuti oleh masyarakat, benar-benar menjadi pengayoman masyarakat sesuai dengan semboyannya itu. Dan sekarang ini sudah bagus nih, mulai bagus, tilang di jalanan sudah hampir tidak ada. Sistem elektronik sudah mulai. Ini apa yang kita mesti harus nilai lagi. Saya menilai beliau itu top. Oke, ada good and bad. Badnya karena ini kejadian oknum lah ya. Tapi bagusnya itu sudah mulai tertata rapi di mana-mana ya. Nah, ini masalah kemacetan sudah klasik. Masalah kriminal di mana-mana ada kejahatan ya. Di mana-mana ada kejahatan. Tergantung kita sekarang untuk tidak mendapatkan itu, bagaimana how to protect yourself. Ini saya menilai Bapak Kapolri bagus. Tentu ada nilai negatifnya karena oknum. Saya melihat Bapak Kapolri ini gentle ya. Kalaupun kemarin Pak Ferdi Sambo kan beliau kan dianggap tangan kanannya Kapolri kan. Tetapi beliau juga tegas, berani. Kalau Kapolri tidak membela, ya jangankan Pak Ferdi Sambo, bukan Ferdi Sambo aja, semuanya kan pasukannya Kapolri, karena vertikal organisasi ini. Ya jangan melihat itu tidak ada pecah belah, itu hanya isu saja karena kepentingan, Mbak. Ya, berarti soal perang jenderal? Nah, menurut saya nggak ada. Wah, Pak Presiden, itu ini kan, Komisi 3 ini? Iya, saya melihat nggak ada. Saya melihat nggak ada itu. Iya. Kalau kita ini, apalagi peremajaan atau pergantian kepemimpinan itu, mereka itu sudah dilapang lagi perwira-perwira itu. Kalau ada perwira, sekelas perwira, emosi terkait dengan jobnya, posisinya itu sudah tidak cocok jadi perwira, karena bersedia mengabdi di mana saja di seluruh Indonesia. Udah disumpah dari awal. Kalau ada yang memang emosi gara-gara tidak dapat jabatan Kapolda, tidak jabatan A, B, C, D, terus emosi menyampaikan ke publik, itu sudah tidak layak jadi perwira. Jadi orang perwira itu ya naik pangkat jadi perwira aja, jangan jenderal. Perwira, udah beda.
jauh sangat beda. Mesti harus memahami sekali bagaimana kita menjaga Indonesia, menjaga NKRI, bukan memikirkan diri sendiri, bukan. Dan pengabdi itu bisa melalui polisi, tentara, banyak jalan untuk mengabdi. Ini perlu sekali, makanya ada Deksus, Diklat dan lain-lain itu. Nah, perlu PTIK, perlu SSPIM, perlu Lemhanas, itulah dididik sampai jenderal, nggak gampang deh. Harus jelas sekali memahami wawasan Nusantara itu deh, berkata, semuanya. Makanya bisa, bila perlu Lemhanas kan di luar negeri deh, supaya menjadi pimpinan di Indonesia itu benar-benar jadi keren. Keren. Gimana Lemhanasnya Australia? Tapi memang saya akui Pak Kapolri sekarang, Pak Sigit, memang bekerja cukup keras, bukan hanya persoalan keamanan dan ketertiban, bukan cuma urusan pelayan, tetapi sekarang juga agenda beliau adalah melestarikan kebudayaan. Kemarin menggelar wayang, itu kan dari lagi, cocok lagi sama Panglima aja kan? Iya, nah nanti akan saya tanyakan itu ke Pak Putu. Nah, Pak Putu menilai apakah memang Polri mesti menjaga kebudayaan kita atau bagaimana penilaian Pak Putu? Oke, cara memimpin itu kan beraneka ragam cara. Ya. Oke, sama dengan mengangkat suatu kasus. Ya. Makanya ada intel. Kalau tegak lurus begini, orang pada lari, orang tidak mau bersaksi. Nah, disitulah ada memang divisi-divisi yang mesti harus diatur. Intel-intel bisa jadi dagang bakso, jadi penari, semuanya sudah itu secret ya. Harus menguasai medan, harus menguasai semua ini polisi sesuai dengan ahlinya. Kalau intel ya mesti harus sesuai dengan intel. Kalau sabara ya mesti harus. Makanya polisi itu mesti harus pernah di lantas, pernah di serse, harus pernah. Kalau ilmu polisi itu ada di serse, tapi mereka yang perwira-perwira harus bisa menerima jabatan di sabara, jangan di lantas saja, jangan di anu saja. Nah, itu pimpinan yang akan menempatkan mereka supaya dapat knowledge di saat jadi Kapolda, di saat jadi Kapolres, memahami permasalahan dalam angka dan memahami SDM pasukannya dalam angka di saat mereka memimpin. Itu tujuannya. Kira-kira begitu. Oh, siap. Iya. Siap. Pak Putu, satu tadi sempat disinggung soal sinergitas Polri dan TNI. Yeah. Ini kan digarap sejak zaman Pak Tito ya, yang sangat getol lah. Kalau dari dulu memang digarap, tetapi yang betul-betul serius ini kayaknya pada zaman Pak Tito sampai Pak Sigit sekarang justru lebih akrab. Dengan bagaimana penilaian Pak Putu? Begini, apakah ini memang perlu dirawat? Bukan perlu, wajib. Untuk menjaga NKRI itu wajib mereka pimpinan akan menjadi tuladan kepada bawahannya. Seorang panglima, seorang Kapolri sedikit saja melakukan kesalahan dari keluarga, dinas akan menjadi tuladan, sehingga mereka itu benar-benar tegak, jujur dan bisa menjadi contoh kepada pasukan, sehingga bisa menjadi contoh-contoh di masing-masing polda. Ya, tadi ada selingan biasa. Ya, tamu ya. Kita nikmati tamu kita. Iya. Jadi memang kemarin kan beberapa pagelaran kebudayaan dilakukan oleh TNI Polri kan. Berarti memang Polri dengan TNI mesti harus bersinergi ke depan. Baik, saya ulang itu. Wajib hukumnya TNI sama Polri bersama-sama rakyat, bersama-sama untuk membangun NKRI Indonesia. Tidak ada ceritanya. Karena akan menjadi tuladan. Pimpinan itu menjadi guru WCC Indonesia. Bukan guru WCC Jakarta saja. Menjadi pimpinan yang tauladan. Menari, berjabat tangan. Kayak kemarin itu kan di medsos bagus sekali. Menari, Pak Panglima. Istrinya Pak Panglima kata Pak Panglima kan, saya ini sama Polri sudah sinergi sebelum jadi Panglima. Di samping itu beliau kan, ya, di samping itu menghibur menghibur masyarakat Indonesia. Ya. Mereka juga manusia. Besok Kapolri nanti pensiun kembali ke masyarakat menjadi sipil. Lah, tidak ada cerita itu. Kalau memang punya merah putih di dada, ini yang harus dilakukan untuk Indonesia. Panglima, oh good Pak Yudo, ya. Kapolri, ini
itu dilakukan kegiatan yang kancah nasional, turunlah TEK. Itu ke bawahnya pasti rukun. Ya, tidak ada itu isu-isu dalam penerimaan akmil atau bintara atau akpol, tidak ada masalah, tidak ada cerita lagi, sesuai dengan aturan live on, ya, tidak ada, semuanya terbuka deh. Ya. Sekarang semua digitalisasi, jangan main-main. Ya. Media juga mengawasi, masyarakat bahkan bisa menjadi media. Facebook jadi media, sudah YouTube terbuka jadi media. Semua orang bisa menjadi media dan menjadi pemberita. Baik Pak Putu, demikian perbincangan kita. Satu lagi, apa itu? Kira-kira pelanjut Pak Sigit menurut Pak Putu siapa ya? Itu saya serahkan kepada Bapak Presiden. Masih 2024 sih. 2024 itu kan prerogatifnya Presiden. Kalau memang mampu menjaga keamanan secara masif. Tapi enggak lah, mungkin waktu di Komisi 3 dulu ada perwira yang bagus. Oh, bagaimana? Yang sekarang udah Jenderal Bintang 2 kan? Iya, ya kira-kira. Atau syarat-syarat kira-kira siapa ya? Kalau itu menjadi Kapolri. Oke, begini. Siapa yang kira-kira mampu ya melaksanakan perintah Presiden dan Menteri, ya, intelijen itu ya dari BIN itu, ya Bapak Budi Gunawan itu menilai, makanya BIN ini harus on, ya, Intel itu harus on untuk menilai, mengakses jenderal-jenderal bintang 2 yang menuju ke bintang 3 itu memahami keamanan Indonesia dalam angka, baik sisi politiknya, teritorialnya. Kapolri itu juga dinilai oleh BIN. Ya, Kapolri itu tidak gampang, ya, mesti harus mampu yang mengendalikan semua lini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau tidak, nah di situ akan kelihatan. Nah, di saat fit and proper test saja kita bisa lihat. Ya, fit and proper test di depan wakil rakyat, ya, di rumah rakyat itu kelihatan mukanya seperti apa. Mana disitulah kan semua mewakili itu. Makanya masing-masing fraksi akan membawa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sudah ada untuk menilai seseorang dia mampu atau tidak. Kalau tidak mampu bisa keluar tweet. Iya. Kalau tidak mampu di depan wakil rakyat itu keringetan. Iya. Kira-kira begitu, tergantung presidennya. Kalau presidennya kan punya pasukan, punya tim menilai. Ya khususnya BIN pasti dinilai itu ini mampu. Dan Kompolnas juga menilai. Nah, itu tugasnya mereka kaki-kaki presiden itu sehingga mendapatkan calon Kapolri itu orang yang benar-benar artinya untuk rakyat dan memahami keamanan dalam angka sesuai dengan misi dan visinya itu menjadi pengayom masyarakat. Siap. Terima kasih Billy. Ya. Demikian perbincangan kita dengan Pak Putu Sudartana, mantan anggota DPR RI Komisi 3. Suhunya penegak hukum di Republik ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Billy.